Dulu itu disuruh pergi sekolah dilarang bawa HP. Sekarang disuruh pakai HP dilarang ke sekolah. Baru kau rasakan itu. Bagaimana sesana guru mengajar. Itu guru bisa ngajar 40 orang satu kelas. Kasih tenang itu anak-anak 20-30 orang. Kita na satu janaka. Nana sawah lah. Sana tidak begitu cara. Nah rata-rata itu anak-anak sun tidak ada yang mandi. Palingan jilbabnya di napasan di bawah ada kasih tidur. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inna ilaikum mursalun. Qalu وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Jamaah dan gimana? Betul tadi kata Ustaz Rahmat bahwa dosa tak belum beres kalau belum ketemu. Itulah susahnya orang kita selalu memudik, berdosa di kota, minta maaf di kampung. Gimana ceritanya itu? Datang di kampung, maaf kan gak dikata orang kampung. Bagaimana kau minta maaf di sini dari kota kau berdosa? Jemaah, oh jemaah, ada dosa pada diri terhapus, dosa pada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi ada satu dosa kepada sesama manusia karena susah itu, karena manusia kan pemujokang. Harus ada strategi. Mungkin kita baku benci di sini, tapi kata kita ada di sini, ya baku mohon maafnya kita tidak tahu. Dosa itu mengalir bagaimana? Makanya salat saja memberi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Betul tidak? Kenapa? Siapa tahu ada dosa yang kita lakukan. Ibu-ibu, sebelum jangan sampai saya lupa, salah satu bentuk kebaikan adalah saling mendoakan. Amin. Amin. Saling mendoakan. Ayo sekarang naikkan jari-jari ke 10. Saya tuh suka praktek. Kalau sudah kita tahajud, amalan Al-Fatihah, itu Al-Fatihah bisa jadikan amalan. Kalau kita mau angkat derajat tak, baik karir tak, baca ki Al-Fatihah sesudah tahajud 40 kali. 41 kali. Sekali lagi berapa? 41 kali. Untuk karir, derajat, kemuliaan, alat bireng. Saya tua mak, tidak usah mak baca kalau begitu. Enggak, itu kemuliaan sosok wibawa seorang orang tua. Nenek yang berwibawa itu pasti dimuliakan. Kalau mau ki mulia, banyak cucu tak suka ki, banyak ki emas tak, banyak ki wanita. Nah jagai kau itu, bukan kau jagai emasmu. Tapi angkat derajatnya. Kalau sudah subuh, salat subuh, baca Al-Fatihah 20 kali. Untuk apa? Kelancaran rezeki. Apa susahnya? Al-Fatihah duduk-duduk. Saya kalau biasa pergi trans itu sikir dari Pondok Gede, kan saya tinggalnya Pondok Gede. Sampai ke trans itu jam 3 saya sudah berangkat. Sepanjang jalan berjalan zikir. Berjalan zikir. Selesai zikir sampai di trans. Al-Fatihah saya baca. Ya kan itu kan tasbih itu kan 99 ya. Ada 3 pertengahannya 3 2 3 3 pakai jadi 66. Biar rapi. Nah, bisa minta tolong. Kalau Al-Fatihah dijadikan doa, usahakan nih
10 Al-Fatihahnya, bersedekaki Al-Fatihah 10 kali. Yang pertama, mana jari telunjuk, jari ibu tak? Ibu jari. Ide enak, bagusnya kursinya nih. Kursi untuk membaca santai-santai. Bagus. Al-Fatihah buat siapa yang pertama? Buat Nabi. Coba bersedekaki 10 Al-Fatihah. Tahajud. Yang pertama, Al-Fatihah buat siapa? Nabi. Supaya apa? Dapat syafaat. Jari telunjuk. Kenapa saya kasih jari-jari supaya mudah dihafal? Jari telunjuk apa? Buat muslim dan mukmin. Al-Fatihah buat siapa? Muslim dan mukmin. Yang pertama buat siapa? Nabi. Yang kedua? Muslim dan mukmin. Kalau kita baca Al-Fatihah buat muslim dan mukmin, kalau pada angkang kok atau penjual kok besok ketemu kok sama orang customermu atau pelangganmu atau pembelimu, senang semua sama kau. Kenapa gak semua sama saya? Kan sedekah Al-Fatihah semua dia tadi malam. Yang ketiga, Al-Fatihah buat semua guru dan ulama. Jadi berkah ilmu tak. Semua apa yang pernah kita pelajari waktu kuliah atau sekolah itu teringat kembali. Karena kenapa kita Al-Fatihah buat guru-guru kita, jadi ilmu kita berkah. Amin. 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 Al-Fatihah berikutnya ini jadi manis ya. Jadi manis. Al-Fatihah buat halo. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan nenek moyang tak. Jangan kau lupai doakan Al-Fatihah buat nenek moyangmu. Kita bisa begini, bisa jadi doanya nenek tak itu. Bisa jadi. Ini kenapa masih boleh mobilnya bisa jadi dibelikan sama bapaknya. Atau mobil-mobilnya bapaknya. Koleksinya. Sama. Bagus. Alhamdulillah. Itu ini kenikmatan. Lihat saja ini bahagia bikin lihat. Sama aja itu ikan cupang. Kali ini enak Kadang dia dipelihara di lulu mani. Cuma satu kalau ada anak kecil datang ke sini menaruh gitu. Nah, mau ke satu sudah minta bawa pulang minta anak kecil. Sekali malam dia yang nangis dari satu. Kita ulangi ya. Yang pertama buat siapa? Nabi. Yang kedua buat siapa? Yang ketiga buat siapa? Guru dan ulama. Yang keempat buat siapa? Kedua orang tua dan nenek moyang kita. Yang kelima, Al-Fatihah buat siapa? Buat para pemimpin kita. Siapa saja yang pemimpin itu yang bertanggung jawab atas kita. Kesalahan kita jarang mendoakan pemimpin. Siapa? Termasuk ketua majelis taklim, termasuk Pak RT, termasuk siapapun yang memimpin kita. Amin. Amin. Berikutnya yang ke-6, Al-Fatihah buat anak keturunan kita. Apa susahnya kita bacakan Al-Fatihah buat anak keturunan kita? Tidak rugi-rugi banget. Tidak rugi-rugi amat. Jamaah. Lanjut. Al-Fatihah berikutnya adalah Al-Fatihah buat orang yang mencintai kita. Suami. Siapa saja? Ada pasti tetangga. Nah, cintai karena terakhir, ku cinta karena Allah. Betul tidak? Orang-orang yang biasa kita bantu, mereka tidak menyebut, tapi dia tahu kalau dia mencintai kita. Wah, tuh. Nah, jaga mobil, jangan, itu tetangga aku itu nah, baik sekali. Itu cinta itu. Cinta itu. Mahabbah itu tidak melihat lagi kekurangan, yang dilihat kebaikan. Kalau yang melihat kekurangan berarti bisa jadi iri hati. Iya. Lanjut, yang ke-8. Al-Fatihah buat orang yang kita cintai. Saudara tak kah? Suami tak manasani. Istri ya jelas. Oh, istri terus
Ya iyalah. Tidak ada duanya karena memang satu sih. Yang penting jangan istri tetangga. Al-Fatihah yang ke-9. Nah ini jarang ini melunasi utang ini. Yang ke-9 apa itu? Al-Fatihah buat orang yang nitip doa sama kita. Sekali lagi, Al-Fatihah buat siapa? Yang nitip doa sama kita. Kadang-kala kita ini banyak utang. Doakan karena iya nanti kedoakan. Yang terakhir sebelum saya mulai ceramahnya. Belum. Iya di hancur itu dagingnya direndangnya. Ayo pindah ya. Yang ke-10 Al-Fatihah buat apa? Diri kita. Apanya Al-Fatihah buat diri kita? Hajat tak kebutuhan tak cita-cita tak. Hajat kebutuhan cita-cita turuti hajat Kebutuhan cita-cita tak. Cita-cita tak penyanyi dangdut. cita tak penyanyi dangdut. Iya. Baiklah, karena waktu saya mulai bicara mana. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah 17 Syawal. Berarti tinggal 13 hari lagi Syawal berangkat. Jadi kalau ada orang ini hampir habis Syawal, yang mana aku bayar duluan? Bayar utang puasa atau Syawal? Syawal dulu. Karena Syawal mau berakhir. Bayar utang masih bisa bulan depan. Ngerti maksudnya? Tapi kalau memang masih banyak di waktu, bayar utang dulu. Itu yang wajib. Tapi memang kalau mau ke praktis, bayar utang puasamu nih, tapi puasa Syawal. Jadi udah ketau itu. Saya berniat bayar utang puasa di bulan Syawal. Yang penting, yang wajib yang diniatkan. Yang sunat ngikut. Kalau kita makan jam 10 pagi, sekaligus sarapan, makan siang Tommy. Baik, amalan apa bagus dilakukan di bulan Syawal? Ada 8 sebenarnya. Selain menghidupkan malam takbiran, selain kita bersedekah, selain kita puasa Syawal. Siapa yang puasa Syawal di awal Syawal itu mencuri perhatian Allah. Iku dong aku baru-baru ku suruh wajib puasa, nah tambah sih puasa sunnah. Kalau ada anak-anak disuruh menyapu di ruang tamu, nah sabutongi dapur kah? Ini rajin anakku ini. Nah, itu. Maka belikan mobil-mobil. Jamaah. Nah. Siapa yang puasa Syawal pertengahan, double ki pahalanya. Karena ada yang lebih. Ada juga puasa Senin Kamis. Jadi nada petongi Ayyamul Bid. Ayyamul Bid apa itu kan? 13, 14, 15 setiap bulan. Puasa tengah bulan. Untuk apa itu? Tidak disiksa di kubur. Siapa puasa Ayyamul Bid tidak akan miskin. Terang terus hidupnya. Amin. Jadi 3 hari ikut tuh. Kalau Senin Kamis berarti berapa? 8 puasa. Senin Kamis 8 setiap bulan. Tapi kalau 3 hari mau saya deh, Ayyamul Bid mau. Oh, mau saya 15 hari puasa deh. Puasa Daud mau kok? Nah, Lebaran itu identik dengan 4 baju baru. Lanjut. Yang kedua, apa itu baju baru sebenarnya? Baju baru itu memperbarui diri jadi fitrah. Yang kedua, mudik artinya silaturahmi. Itu tujuannya. Yang ketiga, apa? Makan-makan. Menandakan tanda kesyukuran. Lebaran mungkin. Yang keempat adalah bagi-bagi. Bersedekah. Karena tujuan tak hidup cuma 3 Ji. Tujuan tak kita hidup 3 Ji. Apa Ki? Coba yuk. Makan, tidur. Jambang sih. Bangun tuh. Itu berulang-ulang. Ini tidak terasa 2 tahun meninggalnya istriku. Hah? Oh, mohon maaf, istri saya tidak tergantikan.
Biar nanti anakku carikan ke jodoh. Bukan sebesar dulu. Betul tidak? Nggak, biar nih anakku lumayan 4 anak masing-masing 1. Oh lala, hei jamaah. Makasih banyak ibu-ibu ya. Sedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya. Sedekah kepada yang dikenal 100 pahalanya. Sedekah kepada keluarga 1000 pahalanya. Keluarga. Sedekah kepada anak 10.000 pahalanya. Nah tanya kan tadi ibu, Ustaz anak ada semua apa nak? Ya, tidak ada kularang anakku main HP. Biar. Kenapa Ustaz? Tidak, biar dia kenal gadget. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Seandainya saya larang main HP setengah mati nih, karena sekarang anak-anak harus pakai HP sekolah. Dari dulu itu disuruh pergi sekolah dilarang bawa HP. Sekarang disuruh pakai HP dilarang ke sekolah. Baru kau rasakan itu. Bagaimana sesana guru mengajar. Itu guru bisa ngajar 40 orang satu kelas. Kasih tenang itu anak-anak 20-30 orang. Kita na satu janaka. Nana sawah lah. Sana tidak begitu cara. Nah rata-rata itu anak-anak sun tidak ada yang mandi. Palingan jilbabnya di napasan di bawah ada kasih tidur. Aku tahu nih. Ibu jenderal cucunya juga begitu katanya. Coba jamaah. Coba nih merasakan tuh. Mohon maaf di siapa yang menyangka akan terjadi corona. Seandainya aku tahu ada corona, aku paling banyak kita menangku. Itu tidak. Tapi inilah kita belajar, dan supaya bisa berbagi kan. Di sinilah kita belajar pentingnya itu kesehatan, mahalnya itu. Kita ini alhamdulillah kalau seandainya nih Avenger Endgame yang ada Thanosnya, berarti mati nih separuh. Kita ini adalah orang-orang yang naik imun tak. Semangat imunan. Semangat kita. Iya, jangan melemas, jangan buruk sangka. Baik-baik semua.